Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat pagi. Mari kita boleh ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang tak pernah habisnya dalam hidup kita. Mari pagi ini boleh satukan hati untuk dalam unity menyembah dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Tuhan sandaran hidup kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pandaikan pujian ini dari awal, katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik ya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan
hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, mari naikkan pujian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Kami percaya Tuhan, ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh. Mari kita sembah Dia dengan musik alat pujian ini. Engkau Tuhan yang kami andalkan, Engkau Tuhan yang kami percaya. Terlebih Tuhan di saat-saat ini, di tengah dunia yang tidak menentu, di tengah keadaan dunia hidup kami yang tidak menentu Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi satu saja Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Engkaulah sumber kedamaian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, tak pernah Kau meninggalkan kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Inna mata kalama masih. Inna mata kalama masih. Oh nama syanda. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Engkaulah Tuhan yang memulihkan kami. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami. Mari katakan dengan penuh percaya,
satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari sekali lagi dengan penuh percaya katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, oh satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. Ku andalkan, yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Kami mau tenang dalam hadirat-Mu. Kami percaya kepadamu. Semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Kau buka jalan saat tiada jalan. Kami percaya. Haleluya. Semua mendatangkan kebahagiaan
takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Mari nyatakan dengan kuat. Semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka. Mari sekali lagi dengan penuh percaya katakan, oh Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Percaya Yesus pasti buka jalan. Percaya Yesus pasti buka jalan. Mari bersama-sama kita membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan buayan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Segala kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih jika Engkau saat ini Tuhan mengizinkan kami bersama-sama berkumpul pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami ya Bapa.
Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan, bangsa yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya bangsa yang besar, bangsa yang Engkau kasihi. Kami berdoa, damailah bangsaku, damailah negeriku. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau membawa para pemimpin kami Tuhan untuk menjadi pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memakai setiap jajaran yang ada Tuhan, bahkan TNI dan Polri Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala tugas mereka dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Pentakosta terjadi dan kebangkitan generasi Yeremia juga itu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui generasi Yeremia yang ada ya Bapa, Engkau memakai setiap jiwa-jiwa generasi Yeremia Tuhan untuk menjadi penopang bagi bangsa kami ya Bapa, untuk menjadi oh Tuhan ujung tombak bagi pemulihan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati para generasi Yeremia Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Bapak. Engkau memakai setiap generasi yang ada Tuhan. Generasi Yeremia yang takut akan Tuhan. Generasi Yeremia yang oh Tuhan cinta mati-matian kepadamu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan segala hal yang baik dan benar di matamu ya Bapak. Pakailah generasi Yeremia ini Tuhan. Pakailah mereka untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kota-kota kami ya Bapak, baik itu Wonosobo, Semarang, dan Parakan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap para pemimpin kota kami ya Tuhan. Engkau memakai setiap mereka Tuhan. Engkau memberikan oh Tuhan kasih-Mu Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Engkau juga Engkau curahkan bagi para pemimpin kota kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya melalui para pemimpin kami ini ya Tuhan. Membawa kota-kota kami semakin hari semakin baik Tuhan. Semakin hari semakin aman dan nyaman ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan kasih-Mu tercurah atas seluruh kota-kota kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Wonosobo, Semarang, dan Paraan mendapat kasih-Mu Tuhan. Kami sejahtera-Mu turun atas kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, para pemimpin rohani kami dari Ketua BPP GPI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPP Jateng, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan II, Bapak Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang, Bapak Pendeta Fauzi Mangarana. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap mereka ya Bapak. Engkau memberkati setiap perjalanan mereka ya Bapak. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapak. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya ya Bapak. Terima kasih, mereka kami percaya mereka juga bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bapak dan Ibu rohani kami, yaitu Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharja di Jakarta, Bapak Pendeta Hendri Suteja Kasus Suprayan II, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa buat Kepala Sidang Jemaat di Wonosobo Bapak Timotius Andi Cahyono dan keluarga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap para Bapak dan Ibu rohani kami ya Bapak. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa hayuan yang daripada-Mu terus turun atas hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kemanapun hamba-Mu melangkahkan kaki Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau ya Bapak, sehingga banyak orang-orang yang bertobatan mencari Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat ibadah di Wonosobo dan Semarang besok minggu ya Bapak. Kami percaya urapan-Mu Tuhan turun atas gereja-gereja kami ya Bapak. Turun atas kami semua jemaat-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Namun kami percaya hadirat-Mu turun dan nyata atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau menambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Engkau menambahkan jemaat-jemaat yang setia kepadamu ya Bapa. Engkau semakin hari semakin memakai setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Engkau memakai setiap anak-anakmu Tuhan. Sehingga mereka boleh semakin hari semakin mencintai Engkau ya Bapa. Semakin hari semakin takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya seluruh jemaat-jemaatmu yang ada Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa Tuhan. Jemaat yang semakin hari semakin mengasihimu Tuhan. Semakin hari semakin sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan atas HOG Center ya Tuhan. Kami percaya di HOG di Wonosobo akan terjadi Tuhan. Di Wonosobo akan terwujud Tuhan. HOG Center tempat kami ya Bapak. Tempat yang berpengaruh bagi kota Wonosobo Tuhan. Sebuah transformasi bagi kota kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, di mana HOG Center nanti Tuhan ada tempat-tempat kesehatan Tuhan. Baik itu pendidikan, baik itu sarana kesehatan, baik itu sebuah tempat yayasan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak mungkin ada Tuhan. Tapi karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa dan campur tangan-Mu yang senantiasa menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan HOG Center boleh menjadi berkat bagi Wonosobo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami juga berdoa Tuhan untuk HOG Semarang ya Bapak. Kami percaya terjadi kebangunan rohani di Semarang. Tuhan mengirimkan pengerjaan-pengerjaan baru di HOG Semarang Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberikan Tuhan pengerja-pengerja yang takut akan Engkau Tuhan, yang benar-benar mengasihi Engkau, yang benar-benar mencintai Engkau ya Bapak. Kami percaya HOG Semarang Tuhan akan mendapatkan Tuhan segala kasih-Mu Tuhan, segala berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami menserahkan HOG Semarang ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saatnya kita berdoa bagi kita pribadi, secara pribadi. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Pewahyuan daripada-Mu juga turun atas hamba-Mu. Biarlah semua kami Tuhan, Engkau memberikan tanah hati yang subur Tuhan. Tanah hati yang boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah suara saya terdengar? Mau dengar lambaikan tangan Bapak Ibu? Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang tidak ada kendala, saya harap bisa on cam ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang beri saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini saya mau bagikan bagaimana kita menang atau melawan tipu muslihat iblis. Melawan tipu muslihat iblis. Mari Bapak Ibu kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai 10. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu yang di rumah-rumah, kita baca dengan suara yang keras. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Apa yang kita baca inilah tulisan dari Rasul Petrus, dan kita melihat latar belakang dari penulisan kitab ini ditulis kepada jemaat yang sedang mengalami penganiayaan, terutama di Asia Kecil. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka ditolak, mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan Rasul Petrus memberikan nasihat kepada mereka tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, dan memberikan petunjuk bahwa ada musuh yang tidak kelihatan di balik semua itu. Yang musuh yang tidak kelihatan tetapi nyata, yaitu iblis. Ya. Kalau tadi malam kita mendengar firman ya, bagaimana meruntuhkan benteng-benteng yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Hari ini kita dengar firman bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan orang percaya ada kesalahan yang kadang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan dalam memandang tentang iblis ya. Ada dua hal ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama itu mengabaikan keberadaan iblis sehingga peperangan rohani tidak dianggap nyata. Ini juga sering terjadi ya. Orang-orang menjadi tidak waspada ya. Seolah-olah iblis itu nggak ada, mengabaikan keberadaannya. Artinya wah nggak ada peperangan rohani. Padahal ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, maka kita itu jelas punya musuh, yaitu iblis. Dan kita ada dalam peperangan rohani karena iblis akan selalu berusaha membuat kita jatuh. Tapi yang kedua juga ekstrim yang salah juga, yaitu karena terlalu memikirkan, terlalu berpusat kepada iblis ya, terlalu berpusat kepada iblis, sehingga hampir semua persoalan dianggap berasal dari kuasa kegelapan. Padahal mungkin ada persoalan-persoalan yang memang karena kesalahan kita sendiri ya, ada hal-hal yang memang karena kelalaian kita. Tetapi Alkitab mengajarkan sebuah keseimbangan kepada kita. Iblis adalah memang musuh yang nyata, ya, meskipun tidak kelihatan, tetapi iblis itu nyata. Namun jangan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, dan Dia menjamin kemenangan bagi kita orang percaya ketika kita tetap berakar pada karya Kristus di atas kayu salib, di mana Dia telah mengalahkan kuasa dari si iblis ini. Nah, kita akan belajar dari apa yang kita baca pagi hari ini, bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama, waspada. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah ini berbicara tentang waspada. Kita mulai dari hal yang pertama, yaitu sadar. Sadar ya, dalam bahasa aslinya itu nepsate, artinya jangan mabuk, berpikir jernih, menguasai diri, tidak mabuk oleh dunia, hidup disiplin secara rohani, punya kehidupan doa yang baik, punya waktu-waktu saat teduh, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus serius dalam mengikut Tuhan. Petrus mengingatkan bahwa orang percaya tidak boleh hidup sembrono secara rohani ya, tidak boleh hidup sembarangan. Karena banyak orang yang gagal itu bukan karena kurang pengetahuan, mereka ngerti firman, mereka tahu, tetapi kehilangan kewaspadaan. Kedua, berjaga-jaga ya. Artinya tetap terbangun, terus mengawasi, tidak tertidur secara rohani. Ini juga yang
dipakai oleh Tuhan Yesus ketika mengingatkan murid-muridnya ya, ketika berada di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga. Jadi sadar dan berjaga-jaga ini berbicara tentang waspada, tentang jangan lengah, jangan tertidur. Artinya kita waspada. Waspada dengan apa? Tipu muslihat. Ya. Tipu iblis itu pendusta, bapa segala dusta. Jadi dia seringkali menjatuhkan kita dengan tipu muslihatnya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai dalam ayat tadi adalah diabolos, ya, penuduh, pemfitnah, pemecah hubungan. Ya, nama ini menggambarkan siapa itu si iblis ya. Dia seringkali menuduh orang percaya, oh kamu tidak layak, kamu sudah berdosa. Itu tuduhan-tuduhan ya. Kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin menang, tuduhan-tuduhan. Kemudian memfitnah karakter orang percaya. Ya. Kamu seorang yang sudah berbuat dosa. Ya. Kamu nggak layak disebut anak Tuhan. Memecah belah gereja, memecah belah dalam persekutuan, ya. Menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Menipu orang percaya. Inilah si iblis ya. Seperti singa yang sabar mengintai mangsa. Iblis dikatakan seperti singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum. Singa itu kalau mengintai mangsanya itu dia dengan sabar ya, melihat keberadaan mangsanya. Kemudian memilih mangsa yang paling lemah ketika ada dalam satu kawanan. Dia melihat yang paling lemah itu mana. Itu yang menjadi incaran singa. Ketika ingin melihat kumpulan kambing ya di padang rumput, nah, singa melihat mana nih yang paling lemah. Mungkin yang terpisah dari kawanan. Begitu juga dengan iblis ketika mengincar kehidupan orang percaya. Iblis melihat mana-mana nih orang percaya yang tidak berjaga-jaga, yang hidupnya dalam dosa jauh dari firman Tuhan. Itu yang menjadi incaran si iblis. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus waspada. Nah, iblis tidak selalu datang dengan dosa besar. Seringkali datang melalui hal-hal yang mungkin dianggap remeh, kekecewaan, sakit hati, kesombongan. Hati-hati dengan hal-hal demikian. Iri hati tidak ada orang yang tahu, tetapi ini bisa menjadi sebuah celah ya. Cinta akan uang atau kompromi dengan hal-hal yang kecil. Karena dosa yang kecil ketika dipelihara itu menjadi pintu masuk atau celah bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita dan bisa membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Iblis gambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Rasul Petrus menggambarkan iblis bagaimana seperti singa yang mengaum-ngaum. Petrus tidak berkata bahwa iblis itulah raja singa sejati. Jadi iblis ini seringkali meniru apa yang menjadi karakter dari Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah singa dari Yehuda, iblis juga meniru. Dia gambarkan dirinya seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi gambaran iblis ini, cara tentang gambaran intimidasi, seringkali iblis itu mengintimidasi kita melalui pikiran ya. Bapak Ibu kemarin diingatkan oleh Ibu Gembala, ya, kadang-kadang di pikiran kita sudah muncul benteng-benteng. Itu juga salah satunya ya. Pikiran-pikiran, kemudian pikiran-pikiran yang dimasuki dengan pikiran-pikiran yang takut, pikiran-pikiran gelisah, kekhawatiran. Itu yang dilakukan oleh iblis. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Alkitab menyebut bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda yang menang atas maut. Ini adalah suatu perbandingan yang sangat berbeda, yang sangat kontras. Iblis hanya meniru. Iblis mengintimidasi.
Sedangkan kita punya Tuhan yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Raja yang sesungguhnya, singa dari Yehuda. Nah, itulah gambaran dari siapa itu si iblis. Dia mengintai kelemahan kita. Dia mencari celah bagaimana supaya kita bisa jatuh. Iblis berusaha masuk melalui celah-celah itu, dosa-dosa tadi, kekecewaan kita, pikiran kita yang terintimidasi tadi, mungkin iri hati, atau ketika kita mulai kompromi dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, nggak apa-apa melakukan hal yang demikian, nggak apa-apa korupsi kecil-kecilan. Tetapi perhatikan di sini bahwa itu adalah sebuah celah yang bisa membuat iblis masuk dalam kehidupan kita. Yaitu Rasul Petrus mengingatkan, yang pertama, sadar dan berjaga-jaga. Berbicara kita harus waspada. Sadar, berjaga-jaga, waspada. Jangan ada celah untuk iblis menuduh kita, untuk iblis mengintimidasi kita. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Sedapat mungkin kita hidup dalam kesungguhan hati, ya. Bisa mungkin kita tetap setia melakukan firman Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk mendakwa kita. Tidak ada celah bagi iblis untuk menuduh kita, untuk masuk dalam kehidupan kita. Sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua adalah berdiri teguh dalam iman. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita akan melihat dari yang pertama adalah lawan, antiteste. Artinya berdiri melawan. Jangan menyerah, jangan mundur. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, jangan menyerah, jangan mundur. Ini bukan kita mengejar atau menyerang iblis, tapi berdiri teguh di dalam Kristus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus tentang tetap berdiri. Sesudah kamu melakukan segala sesuatu, tetap berdiri. Jadi fokus orang percaya bukan mengejar iblis, tetapi tetap teguh dalam posisi yang diberikan Allah. Dalam bagian lain Alkitab juga mengatakan, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Artinya jangan kita fokus dengan iblisnya, tetapi fokus hidup kita kepada apa yang telah Tuhan berikan, kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada celah bagi iblis tadi. Maka iblis akan lari daripada kita. Fokusnya bukanlah iblisnya. Jadi orang percaya jangan sampai kita fokus dengan iblis, tetapi fokuslah kepada Kristus, kepada firman-Nya. Dengan iman yang teguh, stereoi, artinya kokoh, stabil, tidak mudah digeser. Jadi iman bukan sekedar optimisme psikologis atau sebuah perasaan yang optimis saja, tetapi lebih daripada itu, iman adalah percaya kepada Injil dan janji Allah. Iman adalah percaya kepada Tuhan walaupun keadaan belum berubah. Ini yang disebut kokoh, tetap stabil. Percaya bahwa Tuhan itu menolong kita. Percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Percaya Tuhan pasti memulihkan kita. Percaya ada rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Meskipun apa yang kita alami saat ini mungkin belum seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya itulah berdiri teguh dalam iman. Jadi lawan dengan iman yang teguh. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Bukan fokus kepada iblis, tapi fokus kepada Allah dan firman-Nya, fokus kepada Allah dan janjinya. Dan di ayat ini juga Petrus mengingatkan bahwa penderitaan yang sama sedang dialami oleh saudara-saudaramu. Saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama, kata Rasul Petrus.
Jadi Petrus mengingatkan bahwa penderitaan adalah pengalaman seluruh gereja Tuhan, seluruh umat Tuhan pasti akan mengalami tantangan dalam kehidupannya. Karena ingat, kita itu ada dalam peperangan rohani. Iblis nggak suka menghadapi orang percaya. Iblis tidak suka melihat orang percaya terus bertumbuh. Dia berusaha mencari celah, tadi mengintai, berjalan keliling mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah pekerjaan iblis. Jadi semua orang di seluruh dunia mengalami tantangan. Semua orang Kristen terutama pasti menghadapi tantangan dan pergumulan. Ya, dari sisi Tuhan adalah bagaimana untuk membawa kita tetap semakin kuat dan semakin naik level. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Jadi jangan kita berpikir, oh hanya saya yang mengalami masalah ini, hanya saya yang mengalami penderitaan ini yang kadang dialami oleh orang percaya ya. Merasa sendirian. Padahal seluruh tubuh Kristus itu sama-sama sedang berjuang. Ada tantangannya sendiri-sendiri. Setiap pribadi lepas beda ada tantangannya sendiri-sendiri. Ya. Itulah mengapa Rasul Petrus mengingatkan hal ini, seluruh saudaramu di dunia juga mengalami penderitaan yang sama. Itulah mengapa kita tidak boleh hanya terfokus kepada iblis, tapi kita percaya kepada Allah dan firman-Nya. Dan ingat, jangan menjauh dari persekutuan kita. Supaya kita tidak merasa sendiri, tidak merasa terisolasi sendiri, hanya kita yang mengalami penderitaan. Tetapi tetap ada dalam persekutuan. Serigala selalu memangsa domba yang terpisah dari kawanan. Tadi yang paling lemah, yang jauh dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman, yang jarang beribadah, pasti akan menjadi sasaran empuk bagi si jahat. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan jangan kita menjauh dari gereja, jangan menjauh dari persekutuan. Tetapi harus tetap ada dalam kawanan. Seperti domba, kita ada dalam kawanan. Kita digembalakan di tempat kita, di gereja kita. Kalau di tempat kita ada kul, ayo bergabung dalam kul. Kita bersama-sama di sana, saling bertumbuh, saling menguatkan satu sama yang lain. Ketika di kul kita mendengar kesaksian, maka kita tahu bahwa bukan hanya kita yang mengalami pergumulan, tetapi ada saudara kita yang mengalami pergumulan, tetapi kita juga melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kita dikuatkan dengan kesaksian saudara-saudara kita. Kita saling mendoakan satu sama yang lain. Kita ada dalam kawanan. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Lawan dengan iman yang teguh. Kemudian yang ketiga, percaya akan kasih karunia Tuhan. Ayat 10 dikatakan demikian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Percayakan kasih karunia Tuhan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah sumber segala kasih karunia. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah. Allah kita itu adalah Allah penuh kasih karunia. Sumber segala kasih karunia. Sumber segala kasih karunia. Artinya gini, bahwa Allah itu tidak hanya memberi kasih karunia pada awal keselamatan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa menerima Dia, kita bisa mengenal Dia, itu adalah kasih karunia. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan, betul. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di sana. Tapi kasih karunia Tuhan juga menopang umatnya, menopang kita semua sepanjang perjalanan iman hidup kita, sepanjang perjalanan kehidupan kita. Selalu ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Penderitaan dan serangan musuh itu hanya sementara, tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu kekal adanya. Inilah yang harus kita pegang, ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan serangan si jahat. Kita tidak perlu terfokus hanya kepada iblis. Tapi kita percayakan Tuhan akan firman-Nya, akan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dari ayat ini kita juga melihat ada 4 hal penting yang Tuhan kerjakan.
dalam kehidupan kita. Yang pertama, katartise, artinya melengkapi, ya, menyempurnakan, memulihkan. Kata ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus tentang memperbaiki jala. Artinya Allah itu sanggup menggambarkan kehidupan kita itu diperbaiki seperti jala yang robek, tapi diperbaiki kembali. Kemudian yang kedua, meneguhkan, artinya apa? Membuat iman menjadi stabil dan tidak mudah goyah. Allah sanggup meneguhkan kita, membuat iman kita itu tetap kuat, ya, tidak mudah goyah. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk tetap kuat. Kemudian menguatkan. Allah memberi daya untuk bertahan dalam pencobaan. Allah yang berikan kita kekuatan dalam tantangan yang kita hadapi, dalam segala hal yang kita alami. Tuhan itu memberi kepada kita daya tahan. Dia menguatkan kita. Kemudian mengokohkan. Artinya bagaimana kita dikokohkan seperti bangunan di atas fondasi. Hidup orang percaya dibangun di atas dasar yang tidak tergoncangkan, itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kuat, firman Tuhan dan Allah itu sendiri yang menjadi dasar kehidupan kita. Yesus Kristus adalah batu penjuru. Dia dasar kehidupan kita. Firman-Nya harus menjadi dasar kehidupan kita. Dan dikokohkan di atas fondasi yang kuat. Inilah proses pemulihan yang Tuhan kerjakan ketika kita mungkin mengalami penderitaan, ketika mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan memperbaiki kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan mengokohkan hidup kita. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di kesimpulannya, dari apa yang kita baca hari ini, kita dengar hari ini, firman Tuhan, bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis. Musuh kita itu nyata, bahwa iblis itu memang ada, nyata, dan iblis itu berusaha menjatuhkan kita. Sehingga kita harus hidup waspada, sadar dan berjaga-jaga. Kedua, kemenangan itu diperoleh dengan berdiri teguh dalam iman kepada Kristus, bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ketiga, jangan berjuang sendirian, Bapak Ibu, ya. Tetapi ayo bersama-sama. Tuhan memberi gereja sebagai tubuh Kristus untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Jangan lepas dari kawanan. Tetap setia dalam persekutuan, dalam kul-kul kita, dalam ibadah kita. Dan percaya bahwa Allah yang penuh kasih karunia itu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita untuk memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kita. Itu orang-orang yang setia kepadanya. Dan ingat bahwa pusat peperangan rohani bukanlah iblis. Dalam kehidupan kita jangan terfokus kepada iblis, kepada masalah, tetapi kepada Kristus yang telah menang. Pekerjaan iblis telah dikalahkan oleh Kristus lewat karya di atas kayu salib. Orang percaya tidak berjuang untuk memperoleh kemenangan, tetapi berjuang dari posisi kemenangan yang telah dikerjakan Kristus melalui salib dan kebangkitannya. Tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, percaya bahwa kita pasti sanggup mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Amin. Buat firman Tuhan dan serahkan kepada Pak Gembala. Baik, puji Tuhan, kita semua diberkati. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, bagi yang tidak ada kendala, bolehkah kameranya on, Bapak Ibu? Ya, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita agar kita siap sedia melawan tipu muslihat iblis. Ya, jangan salah ya, jangan kita mengabaikan keberadaan iblis, tapi jangan juga kita terlalu berpusat kepada iblis. Saya pernah cerita ada hamba Tuhan yang kalau datang ke tempat jemaat
pengajarannya itu selalu ceritanya setan terus gitu. Ya, orangnya jadi takut gitu. Fokusnya berarti bukan Tuhan tuh, fokusnya setan gitu kan. Tapi Alkitab mengajar kita untuk kita berfokus kepada Tuhan, ya. Berfokus kepada Tuhan. Tadi disampaikan ada 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Waspada, ya, sadar, berjaga-jaga. Lawan kita si iblis, ya. Seperti singa yang sabar untuk mengintai mangsa. Kita harus sadar, singa itu mencari celah atas hidup kita, ya. Sadar, kita harus waspada. Lalu yang kedua, berdiri teguh dalam iman, ya. Artinya pada ayat yang ke-9 ini lawan, ya, dengan iman yang teguh. Dan Petrus juga mengingatkan kalau saudara-saudara kita di seluruh dunia juga mengalami penderitaan yang sama, dan iblis itu mencari mangsa, yaitu domba yang terpisah dari kawanan, ya. Jangan sampai kita terpisah dari kawanan. Dan yang ketiga, percaya akan kasih karunia Tuhan, ya. Kasih karunia Tuhan. Ada 4 hal tadi. Tuhan itu melengkapi, Tuhan itu meneguhkan, Tuhan itu menguatkan, dan Tuhan mengokohkan, ya. Saudara, kalau kita digambarkan seperti seorang yang ada di medan peperangan, kayak tentara yang ada di medan perang, saudaraku. Jadi kalau Tuhan katakan tadi waspada, ya, kita sadar seperti tentara itu pakai rompi itu anti peluru, saudara. Jadi kita benar-benar sadar, berjaga-jaga, jangan santai, ya. Lalu ada kata lawan dengan iman yang teguh. Jadi kita harus menyerang kembali, jangan lari, karena kita punya firman, punya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa Tuhan Sang Komandan kita, Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Ya, saya berdoa supaya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita sungguh-sungguh berani untuk melangkah, ya, melawan tipu muslihat iblis, dan kita menjadi orang yang berkemenangan. Amin, saudaraku. Yang menangkap katakan amin. Yang siap untuk melawan tipu muslihat iblis lambaikan tangan. Puji Tuhan. Nah, kalau yang nggak angkat tangan gimana nih? Anda mau dilawan, ya? Semuanya siap melawan, ya. Baik, puji Tuhan. Thank you PDP Yefta buat sharing firman-Nya. Mari kita satukan hati Bapak Ibu. Kita akan berdoa. Dan pagi hari ini di awal bulan saya juga mengajak kita semua untuk kembali menabur untuk persembahan morning call kita, menabur dengan sukacita karena kita diberkati lewat morning call, dan kita pun akan memberikan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu bisa memberi lewat amplop persembahan morning call di gereja, dan yang kedua kita pun juga bisa memberikan dengan transfer, ya, ke rekening yang tertera di sana, ya. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati Bapak Ibu. Bapak bersyukur kalau hari ini kembali kami diberkati lewat firman-Mu, dan sungguh-sungguh kami siap Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis. Mari Bapak Ibu buka hati, buka kedua tangan-Mu. Tidak ada seorang pun yang hadir di morning call pagi hari ini yang kalah dalam peperangan. Bapak Ibu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan dengan iman mari melangkah. Firman hari ini mengajar kepada setiap kita, waspadalah. Artinya kita pun berjaga-jaga, sadar lawan kita adalah si iblis. Lalu Tuhan berkata, berdirilah teguh dalam iman. Lawan, fokusnya bukan mengejar iblis, tapi kita tetap teguh dalam posisi yang diberikan Allah.
dengan iman yang teguh, kita percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun juga menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan memegang janji-Mu bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesembuhan Carla, dan kami terus menantikan mujizat dan pertolongan-Mu bagi Julio. Kami tahu Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga menopang kesehatan Bu Winarni dengan imun tubuh yang baik dan normal, kesehatan Bu Winarsih, Pak Tomo, demikian juga kesehatan bagi saudara kami Fu Wei dan Benaya. Kami menopang juga untuk pemulihan Yohana, Tuhan pulihkan dan menjadi pulih normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk janji Tuhan yang akan digenapi bagi saudara kami Tio, kerinduannya untuk keturunan ilahi, dan kami menopang untuk Timothy Enders. Kami pun tahu Tuhan menyempurnakan dari segala kelemahan yang dialaminya. Kami tahu Tuhan mengasihi, dan Tuhan menjadikan semua yang dialami melalui mujizat yang terjadi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun juga menyerahkan orang tua kami, baik Oma, Ipo, Pak Dani, Tante Magda, Bapak Ibu Harun, Tante Cindy Semarang, juga Ibu Sumbini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami dengan kesehatan dan panjang umur, juga menopang Deni dan Lisa. Tuhan terus menolong, membuka jalan, dan mereka akan alami kemenangan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Angkat tangan, percaya kepada Dia, terimalah berkat, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.